Nah, perhatikan sewaktu Anda membuat struktur seleksi dan juga loop. Nah, branching ya. Branching ini istilahnya kita pisahkan dia di dalam satu blok. Ya, satu blok biasanya kita pisahkan di dalam kurungan kurawal ya. Nah, kurungan kurawal ini kalau pernyataan-pernyataan dibatasi di dalam satu kurungan kurawal, maka pernyataan tersebut itu satu blok. Nah, kita anggap sebagai satu blok. Nah, contohnya misalnya if ada boolean expression instruction, maka pernyataan yang ini ya, jika instruksinya itu hanya satu baris ataupun dua baris atau seterusnya, yang akan dianggap sebagai kepunyaan if itu hanya instruksi yang pertama saja. Nah, namun kalau kita sudah membuat setiap instruksi tadi di dalam kurungan siku seperti ini, maka barulah kedua instruksi tersebut dianggap sebagai instruksi dari pernyataan if tadi. Nah, contohnya pada pernyataan berikut ya, if boolean expression ada instruksi 1, instruksi 2. Nah, karena di sini tidak ada buka kurung kurawal, makanya instruksi 1 lah yang dimiliki oleh if. Ya, jadi jangan sampai tersilap. Kalau memang betul hanya satu instruksi saja, ya silahkan buat seperti ini. Tapi kalau misalnya memang ada beberapa instruksi, maka pastikan ada kurungan kurawalnya untuk membatasi satu blok tersebut. Nah, alternatif daripada menggunakan banyak else if tersebut, kita bisa menggunakan switch. Nah, switch ini bisa menggunakan karakter base, bisa juga integer, bahkan pada versi Java yang terbaru, ya switch juga bisa digunakan pada string. Nah, ini adalah contoh format pada switch yang karakter base. Dan pastikan setiap habis case kita tuliskan break. Nah, kalau kita tidak tuliskan break, maknanya case tersebut adalah nilai yang sama. Kemudian switch untuk integer juga mirip. Nah, namun switch ini memiliki ya ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya, kapan dipakai switch? Nah, kalau boolean expression-nya itu menggunakan operator equality atau kesamaan, ya makanya kita bisa menggunakan switch. Nah, dan penggunaan switch juga akan menghasilkan code yang lebih sederhana daripada kita menggunakan banyak if else if. Nah, contohnya misalnya seperti ini, ya. Kode program ini untuk membaca letter grade atau nilai angka. Nah, case A besar, case A kecil, maka GPA-nya atau nilainya adalah 4. Nah, disinilah yang tadi saya maksudkan bahwa nilai break ini penting. Ya, jika pada pernyataan yang pertama ini, case A besar itu tidak ada break-nya, maka setiap kita ketemu A besar, maka dia akan berlanjut ke A yang kecil. Ya, karena kenapa? Karena belum ada break. Break itu istilahnya rem ya, untuk berhenti. Jadi kalau sudah ketemu break, maka barulah proses pengujiannya itu akan berhenti. Nah, pada penggunaan case, di sini kalau nilai selain dari itu, kita menggunakan kata kunci default. Kalau pada if kan biasanya kata kunci else yang selainnya. Nah, kalau pada switch case, maka kita gunakan default. Nah, namun ya tadi ada kelebihannya, sekarang ada kekurangannya. Nah, switch itu kita tidak bisa gunakan untuk data selain data primitif dan string. Juga kita tidak bisa menggunakan untuk ekspresi boolean yang bukan kesamaan. Juga switch tidak bisa untuk mengganti if yang banyak cabangnya. Nah, misalnya seperti ini, if x lebih dari 0, ya jelas kita tidak bisa menggunakan switch.